Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang Danantara. Danantara ini adalah suatu badan investasi pemerintah yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo kemarin pada tanggal 24 Februari 2025 di Istana Negara di Jakarta. Jadi Danantara ini disahkan melalui Kepres nomor 30 tahun 2025. Jadi ada Kepresnya tentang Danantara ini. Jadi Danantara ini adalah suatu lembaga investasi yang akan mengelola mega proyek di Indonesia. Dana Danantara ini diambil dari efisiensi yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo pada 2025 ini serta keuntungan dari BUMN. Jadi dana dari Danantara ini sekarang ini punya dana itu 358 triliun untuk dana awal. Sementara nanti asetnya itu akan mencapai nanti 14.715 triliun. Jadi suatu angka yang sangat fantastis, dan ini menjadi suatu lembaga funding yang terbesar di dunia. Tentu ini suatu hal yang sangat menarik. Jadi negara-negara lain pun sudah menerapkan hal seperti ini untuk membangun perekonomian mereka. Jadi perekonomian Indonesia ini nanti diperkirakan akan mencapai tumbuh sebanyak 8%. Jadi tentu ini suatu hal yang sangat menggembirakan dan sangat membahagiakan bagi warga negara Republik Indonesia, karena pemerintah kita dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentu mungkin lapangan pekerjaan sehingga negara kita penganggurannya berkurang. Jadi kabur aja dulu itu bisa diatasi. Sekarang ada tagline yang mengatakan kabur aja dulu, karena di Indonesia ini alasannya sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak gitu. Tapi ini kita lihat dulu perkembangan Danantara ini apakah betul-betul bisa untuk membuat perekonomian Indonesia menjadi baik atau sebaliknya. Jadi kalau kita lihat pengalaman sejarah, dana-dana yang terkumpul ini sebenarnya sudah banyak gitu, yang hilang gitu. Kita lihat dulu punya Jam Sostek hilang entah kemana. Ada lagi BLBI juga hilang, ada lagi dana namanya Senturi juga menguap. Ada kemarin lagi yang baru-baru ini Bansos yang katanya 250 triliun lagi menguap karena dana anggaran itu sebanyak 500 triliun, 250 triliun juga menguap. Dan itu ada kasus yang namanya itu Bumi Putra yang nasabahnya itu ya boleh dikatakan agak dirugikan gitu. Jadi dana-dana seperti ini di Indonesia sudah sering terjadi. Jadi kita timbul pertanyaan, apakah dengan Danantara ini kita bisa pesimis atau optimis gitu. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat ya tentu punya perhatian sedikit tentang negara kita. Jadi saya sini sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil agak pesimis dengan keberadaan Danantara ini. Karena apa? Karena pemerintah dia tidak membuat suatu undang-undang yang membuat orang jera untuk korupsi atau takut melakukan korupsi. Jadi pemerintah itu dia harus bikin undang-undang korupsinya juga supaya nanti orang yang duduk di Danantara ini jangan menjadi sarang KKN baru. Jadi kan tentu yang akan duduk jadi dewan direksi, manajer apa segala macam, tentu biasanya orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Jarang terjadi yang dikatakan profesional itu di Indonesia ini, boleh kita katakan jauh panggang dari api. Jadi kita ini setuju tidak setuju memang fakta seperti itu, bahwa kita masih nepotisme, kita masih kuat. Jadi jangan Danantara ini menjadi sarang KKN baru bagi negara Indonesia ini gitu. Karena kita lihat di BUMN pun masih banyak terjadi kehilangan dana ini, atau dikatakan menguap lah, dikorupsi lah, atau hilang tak kemana. Jadi dibentuk ini menjadi sarang baru gitu. Jadi kalau kita lihat negara-negara lain yang menggunakan funding ini, memang mereka tuh ada yang berhasil gitu. Kalau kita lihat yang Cina itu yang berhasil itu karena mereka apa? Mereka berani melakukan hukuman mati bagi para koruptor. Jadi mereka tuh kalau menjabat itu disediakan peti matinya dulu. Jadi kalau nanti dia ternyata melakukan korupsi, maka dia akan dieksekusi untuk dilakukan hukuman mati gitu. Sementara di Indonesia ini hukuman itu masih jauh dari panggang dari api. Kalau kita lihat kemarin masalah timah itu yang diperkirakan itu merugikan negara itu mencapai 271 triliun, walaupun yang sebenarnya tidak sampai segitu, tetapi setidak-tidaknya hukuman itu sangat terlalu lemah gitu. Kalau kita lihat kemarin hukuman cuma 6 tahun. Lalu diprotes baru mencapai 20 tahun. Jadi hukum di Indonesia ini tergantung daripada suara masyarakat gitu. Kalau suara masyarakat itu masih ragu dengan keberadaan hukum itu, maka hukum itu bisa berubah gitu. Jadi memang kepastian hukum di negara kita ini sangat lemah gitu.
Jadi membuat para netizen, para warga negara itu pesimis dengan keberadaan dana antara ini gitu. Dan ada lagi slogan mengatakan kita untuk menarik uang tabungan di bank pemerintah. Jadi ini kan berbahaya juga gitu. Kalau uang banyak ditarik tentu Indonesia ini kasnya berkurang gitu. Jadi kalau kas berkurang nanti kan macam mana akan melakukan pembangunan. Jadi di sini diharapkan pihak pemerintah dia harus berani untuk membuat undang-undang korupsi itu betul-betul bisa membuat orang takut atau jera, atau bisa membuat korupsi itu berkurang. Kalau kita lihat indeks korupsi Indonesia ini masih tinggi, yaitu sebanyak 34%. Arti katanya dari 100 orang, 34 orang di Indonesia ini cenderung untuk melakukan korupsi. Walaupun ini data ini bisa ya bisa tidak, tetapi tidak-tidaknya ini bisa memberi gambaran bahwa bangsa Indonesia ini masih bangsa yang kuat korupsinya gitu. Jadi bagi Anda yang tidak sependapat, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar, atau yang kurang-kurang dari saya nanti Anda bisa juga di kolom komentar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, share di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Dan nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.